sini, silakan. Baik, terima kasih Pak Lukas. Pertanyaan ini banyak juga ditanyakan kepada saya juga sih sebetulnya ketika bertemu dengan teman-teman Katolik misalnya gitu. Mhm. Baik, jadi kebetulan saya memang pelaku pernikahan beda agama, suami saya Katolik juga. Mhm. Saya kebetulan menikah itu tahun 85, saat itu masih bisa menikah catatan sipil, Pak. Jadi tidak Mhm. harus, melalui gereja dulu gitu. Jadi, saya menikahnya langsung catatan sipil. Tapi kemudian ketika pernikahan yang ke-13 tahun, itu suami saya, eee, minta ke saya ya, mau nggak saya menikah diberkati gitu ya, karena saya tahu juga Mhm. sih kalau seorang Katolik tidak menikah, dengan pemberkatan kan, itu belum lengkap ya sebagai seorang Katolik gitu. Mhm. Jadi nah, mungkin karena saya juga sudah mulai, membuka dirilah, dulu mungkin egonya masih tinggi ya. Jadi, kemudian, saya juga bertanya kepada sesepuh saya juga gitu ya, bertanya gitu. Nah, di sinilah mungkin bagi penghayat kepercayaan gitu, karena dulu bapak saya pun orangnya sangat terbuka, membebaskan saya juga, untuk Mhm. memilih agama apapun gitu ya, itulah di penghayat kepercayaan biasanya seperti itu. Jadi, orang itu beragama harus karena pilihannya gitu, bukan Mhm. karena dari orang tua, walaupun orang tua mengajarkan dari kecil, tapi setelah besar itu adalah dia diberi kebebasan gitu. Nah, eee, ketika 13 itu, kemudian saya bilang, sepupu saya bilang, "Diberkati itu kan bagus," gitu kan, "apa salahnya juga," gitu. Ya udah, Mhm. akhirnya kita ke Romo gitu ya, jadi, Romo bilang, "Ya sudah, berarti sudah 13 tahun." Kan kalau di Katolik ada dispensasi gitu ya, jadi, Iya. melalui dispensasi, kemudian karena sudah 13 tahun jadi tidak pakai kursus, karena kursusnya sudah 13 tahun, jadi, langsung memang waktu itu, nah memang dia menandatangani sama seperti disampaikan bahwa nanti anak-anaknya akan dididik secara Katolik gitu kan. Buat saya sama dengan orang tua saya bahwa bagi kami, eee, anak-anak itu nanti ya biar dia menentukan gitu kan, dan kita sepakat waktu itu bahwa nanti ketika dibaptis itu karena dia yang minta misalnya gitu ya, bukan dari Mhm. bayi. Jadi memang anak-anak saya dari bayi tidak ada yang dibaptis. Mereka Mhm. dibaptis karena dia sekolah di sekolah Katolik dan temannya memang semua sudah dibaptis gitu kan, jadi kemudian dia minta dibaptis. Nah, ketika anak saya yang pertama dia menyampaikan itu, saya bilang begini, dia bilang sih, "Bu, boleh nggak saya dibaptis?" Itu kelas 5 SD kalau nggak salah. Terus karena ya sekolahnya di Katolik kan, pasti dia kan merasa, "Kok teman saya udah dibaptis, saya enggak?" Gitu ya. Terus Mhm. saya bilang, "Ya nggak apa-apa kalau kamu mau," saya bilang gitu. "Tapi kalau kamu mau jadi Katolik, harus jadi Katolik yang benar," saya bilang gitu. "Bukan Mhm. Katolik yang hanya mengaku sebagai seorang Katolik, tapi Katolik yang perbuatannya itu, mencerminkan, seperti Yesus gitu, Tuhan Yesus," gitu ya. Jadi seperti saya kalau, mereka tahu saya mereka tahu bahwa saya bukan, Katolik juga kan, walaupun saya itu setiap hari Minggu menemani ke gereja. Jadi bagi saya, Mhm. gereja itu nggak masalah, mendengarkan khotbah Romo itu kan bagus gitu loh. Ketika berdoa, saya juga berdoa dalam hati gitu. Jadi, buat saya nggak masalah juga di gereja dan saya tidak berubah iman saya juga menjadi Katolik gitu Mhm. kan. Jadi, ya kalau ditanya tadi anak-anaknya gimana, bagi saya dan suami saya, ya sebagai kepala rumah tangga pasti dia menginginkan anak-anaknya menjadi seorang Katolik. Nah, saya sebagai penghayat kepercayaan yang memang dari orang tua saya juga mengajarkan bahwa, memilih agama itu adalah setiap orang gitu ya. Jadi buat saya walaupun saya berbeda, kedekatan saya dengan anak saya itu lebih dekat daripada bapaknya ke anak saya gitu. Jadi ya nggak masalah justru anak-anak saya itu yang support ketika saya ke DPR ngurus undang-undang Admindu, ketika saya ke MK, JR, PNPS itu anak saya yang support gitu. Jadi nggak Mhm. masalah sih. Jadi buat saya mereka jadi Katolik itu nggak masalah juga gitu. Dia kan saya selalu menekankan karena saya seorang penghayat, saya selalu, menjalani ini kan harus sesuai tuntunan Tuhan ya, menurut kepercayaan saya gitu. Saya selalu menekankan pada mereka bahwa
dengarkan petunjuk Tuhan melalui hati nurani kamu. Jadi apa yang kamu rasakan pertama kali di hati nuranimu itulah yang betul. Jadi saya berusaha ngomong itu aja sih, Pak. Jadi kalau, dulu waktu sekolah ya saya ngajarin pelajaran Katolik kan suami saya kerja, yang belajar sama saya gitu. Mhm Jadi mhm, nggak iya. masalah buat saya perbedaan itu, Baik. gitu.